warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Jamaah suluk santri yang dirahmati Allah, di dalam kita mau menuju sampai kepada Allah ada beberapa langkah tahapan yang perlu kita lalui. Seperti kita kalau mau menanam pohon ataupun buah-buahan, siapkan dulu tanahnya. Bagaimanakah kita menanam sawit ataupun buah-buahan kalau tidak disiapkan tanahnya? Maka kalau kita mau menanam amal soleh, menanamkan iman, ketakwaan di dalam hati, langkah yang pertama, taubat kepada Allah. Membersihkan hati. At-taubah, rujuk amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Kembalinya seseorang dari yang tercela kepada sesuai hukum syara yang terpuji. Inilah langkah awal bagi orang yang salik ataupun yang suluk, dan sebagai kunci kebahagiaan orang yang berkeinginan darul akhirah, kebahagiaan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Surah An-Nur ayat 31. Wa tubu di sini fi'il amar. Dan taubatlah kamu. Bertaubatlah kamu, kembalilah kamu kepada Allah sekalian, wahai orang-orang yang beriman. Semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Dan juga firman Allah, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah kepadanya, taubatlah kepadanya. Ini suruhan yang maha besar Allah. Kalau yang maha besar menyuruh, yang memahami kata-kata orang besar biasanya orang besar. Kalau yang maha besar menyuruh, itu bukan lagi masalah kecil. Berarti itu sesuatu masalah besar. Besar hikmahnya, besar manfaatnya kalau dilaksanakan. Jika tidak, besar akibatnya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu punya kesalahan.
Dan sebaik-baik orang yang punya kesalahan itu, itulah mereka yang mau taubat kepada Allah. Dengan arti kita manusia Bani Adam ini tidak ada yang maha suci. Asalkan dia Bani Adam punya dosa, punya kesalahan. Jadi yang masalah besar sebenarnya bukan dosanya itu. Setiap orang berdosa. Tetapi yang masalah besar tidak mau taubat. Nah, wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang punya kesalahan itu mereka yang mau taubat kembali kepada Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu. Ini juga fi'il amar, perintah. Taubatlah kamu kepada Allah. Taubatan nasuha akan sebagai taubat nasuha. Para ulama mengatakan makna taubatan nasuha itu yang sudah memenuhi syarat. Apa syarat taubat? Kalau dosa yang berkaitan dengan Allah ada 3. Yang pertama, ayyaqla'a 'anil ma'siyah. Dia tanggal dari maksiat itu. Sebagaimana susu lembu yang diperah sudah jatuh ke ember, mungkinkah kembali ke tempatnya? Begitulah tanggalnya dia dari dosa itu, maksiat itu. Itulah satu syarat pertama. Yang kedua, ayyandama ala fi'lih. Dia menyesal karena memperbuatnya. Jadi ada penyesalan itu kan di hati, ada rasa menyesal. Sehingga kata Rasulullah, al-hajju arafah, an-nadamu taubah. Rukun haji yang paling utama adalah wukuf di padang Arafah, dan penyesalan itu sudah taubat. Seandainya dia tidak mengucapkan astagfirullah, tapi menyesal dia, itu sudah taubat. Daripada dia mengucapkan astagfirullah tapi tidak merasa menyesal, biasa saja. Jadi yang utama menyesalnya itu. Yang ketiga, ayya'zama alla ya'uda ilaiha abada. Syarat yang ketiga, dia bertekad putus untuk tidak kembali kepada dosa maksiat itu. Inilah 3 syarat kalau dosa yang berhubungan dengan Allah. Seperti meninggalkan sholat, puasa, zakat, perbuatan zina, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang berkaitan dengan Allah, tidak dengan manusia umpamanya. Tetapi kalau ada dosa itu berkaitan dengan hakul adami,
harus menjadi 4 syarat. Tambahnya, hak adami ini bisa berupa maddiyah, bisa berupa maknawiyah. Kalau hak-hak manusia yang berkaitan di situ ada dosa berupa maddiyah, seperti mencuri harta orang lain, wajib dikembalikan, wajib dibayar. Makanya dosa yang berkaitan hanya dengan Allah lebih mudah diampuni Allah daripada dosa berkaitan dengan manusia. Syaratnya diizinkannya dulu, dimaafkannya atau dibayar dulu, diganti dulu. Zaman sekarang banyak orang mudah aja dia mengambil buah sawit orang lain. Berapa yang diambil? Berapa kali? Bagaimanakah dosanya? Harus dia kembalikan. Hak adami. Itu berupa maddiyah. Ada dosa maknawi berkaitan dengan manusia, seperti ghibah, namimah, adu domba, berdosa. Zikruka akhaka bima yakrah, sebutanmu, ceritamu tentang saudaramu, kalau dia dengar dia benci, itu ghibah. Nah, ini ada 2 pendapat ulama. Kalau dosa yang berkaitan dengan manusia berupa dosa maknawi, ada yang berpendapat minta maaf juga. Ada yang berpendapat kalau nanti menimbulkan masalah jadinya, maka cukup tadarruk, minta ampun kepada Allah. Karena tidak ada yang mau dikembalikan, hanya sekedar menyampaikan dia perilakunya. Nanti tambah repot urusan, meningkat masalah. Kalau itu diperkirakan, nggak usah karena dosa maknawi. Selesai hubungan hakul adami yang 4 syarat, maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Rawahu Muslim. Wahai manusia, tubu. Ini juga perintah, fi'il amr. Taubatlah kamu kepada Allah dan minta ampunlah kamu kepadanya. Sesungguhnya aku taubat dalam setiap hari 100 kali. Bayangkan Nabi Rasul yang maksum daripada dosa, masih taubat 100 kali setiap hari. Apa itu yang maksum? Terpelihara, tidak terpikir, jangankan yang berbuat. Pernahkah Anda terpikir makan batu? Pernahkah Anda terpikir makan kerikil, makan simin? Begitulah para anbiya Rasul. Tidak terpikir memperbuat dosa. Mereka maksum. Walaupun mereka begitu sucinya dari dosa, tapi Nabi katanya dia istighfar taubat 100 kali. Apalagi kita yang banyak dosa dan kesalahan, malah lebih daripada 100 kali. Baik jamaah sekalian, taubat itu, kalau Imam Nawawi mengatakan, qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, at-taubatu wajibatun min kulli dzanb. Taubat itu adalah wajib dari setiap dosa. Wajib.
kalau tidak taubat, dan juga sudah perintah suruhan. Kemudian ada 3 macam taubat. Pertama, taubatul awam, taubatnya orang umum. Yang kedua, taubatul khawas, taubatnya orang-orang khusus. Yang ketiga, taubatul khawasil khawas, taubat orang-orang yang lebih khusus. Taubatnya orang awam dari dosa. Jelas dia berbuat dosa, taubat dia. Taubat orang yang khusus bukan lagi taubat daripada dosa. Dia tidak mengerjakan dosa. Dia mengerjakan yang wajib perintah, sholat, zakat, puasa, haji semua. Dan dia mengerjakan amal-amal yang sunnah. Lalu pernah dia tinggalkan amal-amal yang sunnah itu. Maka dia taubat, mengulangi kembali. Ada sudah tidak memperbuat dosa, sudah melaksanakan kewajiban dan juga amal-amal sunnah. Taubatnya orang yang lebih khusus. Yang tadi para as-solihin. Ini para al-anbiya, para al-awliya, para al-anbiya. Bagaimana taubat mereka? Taubat dari kelalaian nikmat Allah. Satu detik dia lupa, astagfirullah. Sehingga dia dawamul hudur, selalu hadir, ingat kepada Allah, didikir da'i, dengan zikir yang terus menerus. Lalu lalai dia taubat daripada kelalaian itu. Jadi umpamanya kalau seorang preman dan orang-orang awam dikatakan kau baiknya kau tidak mencuri, ya, itu pujian baginya. Dia itu orang baik, itu nggak mau itu mencuri. Kalau kepada orang awam dibilang itu pujian. Tapi kalau kepada aulia ulama dikatakan dia itu nggak mau mencuri, itu nggak pujian, bukan tingkatan dia itu lagi. Apa supaya pujian? Ini orang tidak terpikir lagi itu berbuat dosa, nah itu baru pujian. Jangankan memperbuat, terpikir saja tidak lagi. Makomnya. Jadi Anda, siapapun kita, siapapun orangnya, perlu taubat. Kalau orang awam taubat daripada dosa perbuatannya, kalau orang di tingkatannya itu taubat daripada kelalaian, umpamanya kewajiban ataupun amal yang sunat, tingkatannya taubat daripada lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk membersihkan kejahatan ataupun keburukan kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah kejahatan itu berupa kebaikan, dia akan menghapusnya. Ganti dengan kebaikan. Kalau ada memperbuat kesalahan, memperbuat kesilapan, cari kebaikan, laksanakan kebaikan, itu akan menghapusnya. Jamaah sekalian, ada kaca cermin. Ada seorang, dia lihat mukanya di situ. Oh, itu mukaku. Oh, di sana saya lihat ada ini kursi. Ada
Ada seorang yang tidak melihat kaca cermin mengisi mukanya. Apapun tidak dia lihat. Ada perbedaan. Ada kaca cermin yang jernih, tidak ada debu kotoran, maka dia lihat. Karena bersih. Ada belum dibersihkan, belum bersih, banyak debu yang hitam titik-titik sehingga jarak cermin ke mukanya sama dengan yang tadi, sama-sama dekat, tetapi satu melihat, satu tidak melihat wajahnya. Disebabkan apa? Ada yang bersih dari noda, ada yang masih banyak di situ lengket, maka perlu dijaga, dibersihkan. Bersihkan. Ada karena sedikit mudah dibersihkannya. Nah, disitulah mudah masuk zikir ke hati yang bersih. Jangan putus asa. Kalau belum masuk zikir itu, ulangi zikir, ulangi. Mandi taubat, sholat sunat taubat, istighfar, baca sholawat, berzikir lagi. Ibarat kaca cermin yang sudah berminyak lengket kuat, cek terus, rinso, sabun, itu nanti akan bersih. Tapi kalau mundur, lemah, dia tetap kabut, tetap hitam, tetap tidak bercahaya. Maka bersihkan. Bagaimana membersihkannya? Taubat. Pernah Al-Imam Syafi'i mengadu dia kepada gurunya, namanya Waqi. Apa kata Imam Syafi'i? Syakawtu ila Waqi'in su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhdalil 'ashi. Aku mengadu kepada guruku Waqi bahwasanya jelek hafalanku, biasanya mudah dia ingat, cerdas hatinya, jernih, mudah menangkap. Su'ahidzi, jelek hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia arahkan, dia bimbing aku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbaruni bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdali 'ashi. Dia beritahu aku bahwasanya ilmu itu adalah nur, cahaya, dan nur Allah tidak diberikan kepada hati yang masih kotor maksiat. Lalu dia pikir, apa rupanya maksiat yang kulakukan? Teringatlah dia, rupanya sebelumnya pernah terlihat oleh Imam Syafi'i bitis seorang perempuan. Itu aurat. Itulah yang membuat noda hitam, sehingga membuat gelap sedikit, rusak hafalannya. Ada orang yang hafal Al-Quran 30 juz, cerdas, waktu itu dia mudah mengingat, lancar. Kemudian setelah kembali, banyak dia lihat. Dia lihat di handphone, di Android dan sebagainya. Ada yang positif, ada yang negatif. Maka itulah yang menutupi semua, menjadi nol kembali. Bisakah kembali? Jernih bisa. Cuci dengan taubat, istighfar, zikir. Isi dengan zikir. Allah. Fokuskan, tekunkan. Jangan mundur. Kalau Anda masuk ke kulanggu berzikir, seperempat jam sudah keluar, bagaimana bisa? Apalah khobar yang kau dapatkan?
berzikir sampai 3 jam sekali duduk. Kalau banyak cakap di situ, di kuda lu gak masuk nanti. Gak ada kau temukan. Paling tidak 1,5 jam. Allah Allah, sampai keringat, sampai terus fokuskan. Kalau umpamanya masih ada datang pikiran, datang godaan, ulangi kaifiat yang 10. Kalau masih pergi mengambil wudu, mandi taubat, sholat taubat, istighfar, sholawat, zikir, ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqsud. Allah Allah Allah. Suruh hati itu berzikir. Bukan lagi lidah Allah Allah Allah. Toleh ke latifatul qalbi, seakan-akan engkau lihat hati itu berzikir Allah. Padahal tidak nampak, tapi seakan-akan nampak dia yang berzikir Allah Allah Allah. Paksakan dia berzikir. Cuci dia. Lambat laun nanti masuk ke pikir itu. Terasa hatinya. Coba lihat perhatikan induk ayam yang menyerang telurnya. Itu dia nggak keluar. Puasa lagi dia 21 hari sampai minggu ini. Dia itu berzikir Allah 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 Allah. Tapi setelah 21 hari menetas ayam. Makanya kalau ayam yang selalu keluar tidak konsisten di tempat pengharam telurnya itu, nanti telurnya jadi telur busuk itu. Kalau sudah telur busuk dipakai orang untuk demon. Nah, maka jangan Anda anggap enteng. Tidak mudah, tapi sangat mudah. Kalau sudah kaifiatnya yang kita buat, istiqomah dan bersungguh-sungguh, Allah nampak itu. Ada 10 gelas yang bersih. Ada ceret yang berisi teh manis yang hangat. Lalu disuruhlah seorang ibu untuk menuangkannya ke gelas yang 10 itu. Satu dari yang 10 itu gelas yang kotor, berminyak, hitam, pakai solar, tidak tersilah. Kira-kira ini ibu yang melihat gelas yang kotor itu, dia tuangkan ke situ teh manis atau dilewatkannya? Gak mau dia mengisinya. Ini kotor ini. Dia gak mau karena ini teh manis. Gak sembarang. Maka jangan engkau sampai gelasmu yang dilewatkan. Ini kesempatan 10 hari. Bersihkan gelasmu. Supaya datang nur ilahi. Karena kau pikirkan Allah ya ini. Allah menerima, menyambut yang baik, yang bersih. Jadi untuk tangga pertama dalam thariqat ini, thariqul wusul ila Allah, jalan untuk sampai kepada Allah adalah berbanyak taubat, berbanyak istighfar, betul-betul menyesal. Kaifiat yang pertama, menghimpun segala pengenalan diri dalam hati. Himpunkan dulu semua pengenalan, kenali matamu. Apakah nanti matamu yang 2 itu masuk surga melihat keindahan surga, atau mungkin meleleh dia di neraka jahanam? Kemana matamu kau gunakan? Bayangkan. Apa dosanya? Tumpukan di depan. Dosa telinga yang pernah kau dengarkan, yang baik atau yang buruk, tumpukan. Lidah yang kau ucapkan menyakitkan, tumpukan.
tangan, kaki, perut, dan seterusnya, aurat. Orang beriman, dia itu melihat dosanya seperti gunung yang besar di depannya. Tidak bisa dia ungkit karena besarnya. Sehingga dia menangis, ya Allah, ini dosaku begini banyaknya yang lalu. Tolong ya Allah, ampuni dosaku ini. Maafkan aku ya Allah. Aku sudah silap, aku sudah terlanjur, aku sudah memperbuatnya. Akui kesalahan kepada Allah, jangan kepada manusia. Allah yang Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa Allah ampuni, asalkan tidak syirik. Asalkan jujur. Maka kalau sudah Allah ampuni, itu ada tanda-tanda. Tanda-tanda orang yang taubat merinding bulu romanya. Bercucuran air matanya. Ibarat tobotan nyai mama bukas. Mayu ma natar tobot sampah-sampah aqua botol-botol. Ya asmaikon. Tapi bisa juga tidak menangis. Dua kemungkinan. Karena tobotan masih tetap. Atau karena bersihnya hatinya. Tidak lagi menangis. Maka Anda periksalah hatimu. Lihatlah, renungkanlah semua kita ini punya kesalahan dan dosa. Mari sungguh-sungguh sama-sama istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah, membersihkan batin, zahir dan batin. Semoga kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.